Awal masuknya Islam di Jawa Barat. Pada periode sebelum Islam, mayoritas masyarakat di Jawa Barat beragama Hindu di bawah kerajaan Pajajaran. Kabarnya penganut Islam pertama yang pernah datang dan tinggal di Jawa Barat adalah Haji Purwo, yaitu pada 1337 Masehi. Namun setelah gagal membujuk penguasa Galuh untuk masuk Islam, Haji Purwo memilih untuk pergi ke Cirebon. Sementara dalam carita Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa Tatar Sunda pernah didatangi guru agama Islam dari Campak bernama Syekh Kuro pada awal abad ke-15. Dalam perkembangan selanjutnya, rombongan Syekh Datu Kahfi yang berasal dari Arab datang ke Cirebon dan mendirikan pondok di Bukit Ampara Jati. Syekh Datu Kahfi inilah yang akhirnya menjadi guru agama Islam Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Pangeran Cakrabuana yang tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris kerajaan Pajajaran karena memeluk Islam, kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon pada abad ke-15. Sepulang ibadah haji, Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai Haji Abdullah Iman yang aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Peran Sunan Gunung Jati, penyebaran agama Islam di Jawa Barat juga tidak luput dari peran Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana yang diberi tahta atas Kesultanan Cirebon. Selama memerintah, Sunan Gunung Jati membangun sarana ibadah dan transportasi sebagai penunjang langkahnya dalam menyebarkan Islam. Pada 1489, ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon sebagai pusat dakwah. Dari Cirebon, penyebaran Islam berlanjut ke wilayah Jawa Barat lainnya, seperti Bogor dan Banten. Akan tetapi, proses Islamisasi secara damai terhalang oleh kerajaan Pajajaran dan kehadiran bangsa Portugis. Dengan gabungan pasukan dari Demak, Sunan Gunung Jati akhirnya berhasil merebut Banten dan mengusir Portugis. Sunan Gunung Jati kemudian mengislami masyarakat Banten yang mula beragama Hindu, dan dakwahnya ia menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ia dapat diterima masyarakat dengan mudah. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sejarah masuknya Islam di desa Cikauripan juga dibawa oleh para ulama dan kiai yang merupakan seorang pendatang dan menetap di desa Cikauripan sehingga memiliki keluarga. Para ulama seringkali berceramah dan mengajarkan para masyarakat di masjid-masjid desa Cikauripan terkait ilmu agama Islam. Biasanya seringkali beliau hadir pada saat acara hadiran, pengajian rutin, maupun khotib saat sholat Jumat. Nah, teman-teman, jadi di sini kita sudah berada di salah satu masjid yang ada di Desa Cikauripan, yaitu Masjid Nurul Muhajirin yang ada di dalam Perumahan Pesona Kauripan 1. Jadi, Masjid Nurul Muhajirin ini dibangun pada tanggal 22 Desember 2019. Alasan mengapa dinamakan Masjid Nurul Muhajirin, yaitu karena masyarakat Perumahan Pesona Kauripan 1 itu semuanya merupakan pendatang atau orang-orang yang berhijrah dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, yang mana nama Nurul Muhajirin sendiri memiliki arti cahaya orang-orang berhijrah. Masjid Nurul Muhajirin juga dibangun di lokasi seperti ini karena disediakan oleh pengembang sebagai fasilitas dari perumahan yang dapat dikelola oleh warga perumahan teman-teman, khususnya masyarakat Blok P.
Masjid Nurul Muhajidin sendiri juga memiliki banyak fasilitas seperti ruangan yang ber-AC, aula yang besar, mengeras suara dengan menara yang tinggi, dan toilet dan tempat wudhu yang bersih. Di masjid ini juga masyarakat Perum Kahuripan 1 mengadakan berbagai macam keadaan teman-teman seperti sholat wajib 5 waktu setiap hari, sholawat tarawih dan hari raya, majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim ibu-ibu, dan santunan yatim dan duafa seperti menerima dan menyalurkan kurban, infak, zakat, dan sedekah. Masjid Nurul Muhajidin juga diurus oleh para DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dengan cara gotong royong bersama seluruh DKM dan dibantu oleh beberapa makrobot.